Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek, Ibu Dwi Nastiti, dan Ibu Nur Khairiyah, dan Bapak Ibu calon guru penggerak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Kalau ini di Jombang nggih? Nggih, di Jombang, Pak. Ya, saya di Lumajang, Bu. Kalau cuaca di Jombang bagaimana? Oh, hari ini cerah, Pak. Alhamdulillah. Cerah, Pak, agak Mboten suhu, hujan Pak. berarti nggih. Kalau di Lumajang kemarin rintik-rintik, Bu. Nggih. Nggih. Gitu ya, Ibu, Pak. Bapak, ini pertama kali kita bertemu. Jadi saya screen dulu sebentar nggih. Sampun terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nggih. Sampun nggih. Nggih, baik. Sebelum kita mulai pada kegiatan malam hari ini, mohon Ibu Bapak ada yang berkenan untuk membantu saya dalam memimpin doa terlebih dahulu. Raise hand dulu Bapak Ibu. Saya ulang lagi, agar kegiatan kita pada malam hari ini biar lancar, tentunya kita akan diawali dengan berdoa. Monggo Ibu Bapak yang mau memimpin doa dulu. Nggih, monggo Bu Reni, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, semoga untuk kelancaran kegiatan kita hari ini agar berjalan lancar dan sukses ke depannya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Ampun Bapak. Ngapunten Bapak, suara Bapak tidak terdengar. Baik, saya ulangi. Nah, pada malam hari ini kita pada kegiatan eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, waktunya 2 jam pelajaran. Nah, kemudian identitas modul, paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran 2 JP. Fasilitator Ahmad Rawiki. Kompetensi lulusan yang dituju yaitu yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu
secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum modul yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sedangkan capaian khusus modul, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki satu, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Untuk agenda kita, Ibu Bapak, yang pertama adalah pembukaan, waktunya 25 menit. Yang kedua, refleksi kritis CGP 30 menit. Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab 20 menit. Kemudian yang keempat, refleksi dan umpan balik 10 menit. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, penutup 5 menit. Nah, pembukaan. Baik, Ibu Bapak, karena ini pertemuan pertama, ada pepatah lama menyatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, biar saya disayang oleh Ibu Bapak, untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri, mohon Ibu Bapak, semua yang ada di room kali ini, raise hand semua Ibu. Nah, coba. Nah, alhamdulillah sudah 3, 4, 6, masih belum, ada yang belum raise hand ini. Nah, sudah. Baik, sambil menunggu temannya yang raise hand, saya awali dulu nggih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rawiki. Saya Fasil angkatan 11 dari Lumajang. Untuk tempat mengajar saya ada di SD Negeri Bondoyudo 2, Kabupaten Lumajang. Mungkin biar lebih mengenal saya, nama saya ini adalah nama Tangeran Bapak Ibu. Nah, tadi siapa yang japri saya ya? Ada yang salah, Pak Tarwiki. Nah, bukan. Nama saya adalah Trawiki karena ada artinya. Jadi Trawiki itu pemberian bapak saya karena saya lahir ketika traweh. Jadi pada saat traweh saya lahir dikasih nama Trawiki. Nah, kemudian diberi nama Ahmad. Ini adalah doa bapak saya biar nanti menjadi anak yang baik. Jadi artinya nama saya ini adalah anak baik yang lahir ketika traweh. Nah, seperti itu. Nah, itu. Kemudian, monggo setelah perkenalan saya, dilanjut dengan Ibu PP dulu. Siapa dulu ini? Saya lihat nih. Dari Bu Dwi dulu mungkin. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dwi Nastiti Atiyah. Kalau teman-teman biasa memanggil saya Tia. Sebelumnya Bapak boleh izin saya berpantun. Siap. Beli manggis di pasar bunga. Duh, aneh. Cakep. Cakep. Bapak Ibu guru yang manis, mohon izin kita bertemu di virtual bersama. Cakep. Meskipun agak nyambung ya.
Sambil mikir itu tadi, Mas. Monggo. Baik, Bapak Ibu, mohon izin lagi, saya sekarang bertugas di SD Negeri Banjaragung 3, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Demikian untuk perkenalan diri. Untuk saat ini saya bertugas sebagai PP di Angkatan 11 untuk Kabupaten Jombang kelas 29A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Monggo untuk Bu Nur. Bapak, terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini pertama kali kita bertemu. Walaupun di ruang virtual, semoga nanti kedepannya kita menjadi lebih akrab untuk sama mengajari Amin. guru penggerak ini. Baik, langsung saja nih Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nur Khairia. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Jombang. Saat ini saya menjadi pengajar praktek di angkatan 11. Karena ini teman-teman semua ada di wilayah Jombang, maka ini saya juga menyebutkan desa saya, Bapak Ibu. Alamat saya itu di Desa Darurejo, Kecamatan Pelandaan. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang semuanya Pelandaan. Nanti boleh kita ngopi-ngopi dengan Pelandaan. Itu ya Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Monggo dilanjut. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Nur. Nah, ini kalau dilihat dari raise hand, nah selanjutnya adalah Bu Eni. Untuk Ibu Bapak yang tadi yang masih belum raise hand, silakan raise hand nggih. Monggo Bu Eni. Bu Eni Sulis Fatin. Bu Eni tadi yang terkendala, Pak, terkendala suara. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih informasinya. Dilanjut Ibu Ari Rohmawati, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Fasil dan Ibu-Ibu PP. Perkenalkan, nama saya Ari Rohmawati. Untuk saat ini saya berdinas di SD Negeri Karangmojo 1. Karangmojo, baik. Dan untuk tempat tinggal, saya di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso. Untuk Bu Nur, salam kenal juga. Untuk Bu Dwi juga salam kenal. Dulu saya juga pernah ngajar di SD Darurejo 2. Mungkin itu perkenalan singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk selanjutnya Bu Rina. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Bapak, mohon izin untuk berkenalan. Saya Bu Rina Widyastuti. Saya berdinas di SDN Kedung Sari 1, Kecamatan Domisili tempat tinggal kebetulan di beda desa dengan SD tempat hanya berjarak hanya beberapa kilometer, 15 menit perjalanan saja. Itu Bapak, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur ya Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Salam kenal. Untuk selanjutnya, monggo Bu Kurota Yun. Bu Ayun. Nggih. Oh, Bapak. Nggih, saya Bapak, Pak. Oh, ngapunten. Nggih, mboten menapa. Nggih. Ya, monggo silakan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Trawihi selaku fasilitator, kemudian Ibu Nur Khairiyah dan Bu Dwi Nastati nggih, selaku pengajar praktek. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amkurota Ayun. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang. Di situ namanya memang Jombang, Bapak Ibu, tetapi ini letaknya di Kecamatan Bareng, yaitu di Desa Mojo Tengah. Tadi Bu Rina dari SD niku nggih. Mojo Anyar nggih, mboten? Mboten nggih. SDN Kedungpari 1. Oh, mboten nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian sekilas perkenalan dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini panggilnya saya apa? Pak Am ya? Nggih, Pak Am, Pak. Nggih, siap. Nggih. Pak Am, berarti untuk di skalanya panjenengan bukan Jombang ya, Pak? Masuk kabupaten mana, Pak? Masuk Jombang, Pak. Cuman ini letaknya bukan di Jombang Kota, tapi di Kecamatan Bareng. Nggih, ngoten. Nggih, untuk dengan lokasi rumah dekat? Lokasi rumah nggih dekat. Alhamdulillah. Nggih. Sinyal enggak anu ya, Pak ya. Karena saya dulu waktu jadi PP juga gitu. Nggih. Di desa waktu itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada di kota dekat dengan rumah. Nggih, alhamdulillah. Sinyalnya kalau pinggiran agak itu. Nggih. Monggo untuk selanjutnya Ibu Yeni. Ibu Yeni. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan juga Ibu-Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Aliastanti. Saya sekarang berdinas di TK Dharma Wanita 2 Wonosalam. Saya mengajar sudah sekitar 12 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Tenaga kependidikan di TK. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Yeni. Monggo untuk selanjutnya Ibu Kenny. Terima kasih Bapak. Selamat malam semuanya. Nama saya Kenny Indrizania. Saya berasal dari Desa Wonosalam, satu kecamatan dengan Bu Yeni, dan saya mengajar di TK Dharma Wanita 4 Wonosalam. Ini mohon maaf Pak, ini untuk kamera mungkin nanti atau ada kendala, saat saya pakai HP kameranya, pakai monggo, silakan kamera saya enggak bisa. Terima kasih Bapak. Monggo untuk selanjutnya Ibu Umi Yatin. Ibu Umi, silakan. Suaranya kecil, Bu. Tidak terdengar di sini. Tidak terdengar, Bu. Nah, alhamdulillah terdengar sedikit. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatin.
Pangapunten Bapak, suara Bapak tidak terdengar. Nggih. Apa untuk Ibu Umiyatin tadi di saya tidak jelas, apakah di Ibu Bapak juga tidak jelas juga? Kecil banget suaranya, Pak. Terdengar tapi kecil. Alhamdulillah, nggih. Nggih pun, nggih baik. Mungkin masih ada terkendala nggih Bapak Ibu hari pertama. Monggo dilanjut Pak Abdul Munif. Halo, suaranya terdengar nggak? Jelas Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Pak Abdul Munif. Saya bertugas di SD Negeri Sumberjo 1 Kecamatan Pelandaan. Satu kecamatan dengan Bu Umiyatin dan Bu Ari Rohmawati ya. Kemudian Alhamdulillah. domisili Dekat saya di Perak, Pak. Di Kecamatan Perak. Jadi tempat tugas sama domisili lumayan kurang lebih 1 jam. Itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Munif, saya juga pernah merasakan 40 menit Pak Abdul Munif. Jadi kalau dulu saya ada di Pucuk, jadi di Lumajang, saya kan rumah di kota, pengabdian di Pucuk di Gucialit, jadi di pegunungan, jadi 40 menit. Kalau pas hujan itu kayaknya, kalau yang ibu-ibu kasihan, banyak yang terpeleset. Makanya. Nggih, dinikmati, disyukuri. Saya setiap hari nambang naik perahu kapal itu, Pak. Sama perahu Pak, sampean Pak. Luar biasa perjuangannya Pak Abdul Munif. Sama perahu. Monggo untuk Ibu Bapak ada yang masih belum perkenalan diri nggih? Sudah semua? Oh nih, Bu Reni. Saya Karena tadi di resennya enggak ada ini. Monggo Bu Reni. Oh iya Pak ya. Nggih, pangapunten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bu Reni Hasenda. Saat ini saya sedang ditugaskan di SDN Sambung Dukuh 3 Jombang. Alamat saya ada di Perung Jombang Citra Raya di daerah Pandanwangi, Kecamatan Diwe, tapi tugasnya di Kecamatan Jombang. Beda kecamatan. Ya. Mungkin itu sedikit perkenalan, Gif. Untuk Pak Abdul Munif, saya dulu pernah KKN tahun 2007 di Pelandaan, Pak. Tepatnya di Sumberjo. Waktu itu masih Pak Warsito. Ya, mungkin. Bu. Ya, mungkin demikian perkenalan saya, Pak. Singkat saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Bapak. Ada yang masih belum? Ada Pak, Bu Cici Pak. Sudah semua. Bu Cici, nggih tadi kok belum diturunkan ini tinggal. Monggo Bu Cici. Nggih, terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Cici Noviana. Saya berdinas di SDN Pakel 3 Kecamatan Bareng, 1 kecamatan dengan Ibu Tia. Alhamdulillah. Untuk jarak rumah saya dengan tempat dinas, alhamdulillah dekat Pak. 5 menit saja sudah sampai. Luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Monggo. Cukup sekian Pak, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, karena sudah memperkenalkan diri semua, kita kasih reaksinya. Monggo Ibu ditampilkan, kirim reaksi. Nah, alhamdulillah ini ada yang hati nih. Nah, ada yang tepuk tangan. Baik.
Nggih. Bagaimana ini? Ibu Bapak bersyukur dalam artian bagi Ibu Bapak yang dipertemukan di sini pada satu kecamatan. Ini memudahkan panjenengan untuk mengikuti kegiatan ini. Nggih. Alhamdulillah baik. Saya lanjutkan nggih Ibu Bapak. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta mampu memberikan perspektif reflektif, kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Untuk skenario pembelajarannya, yang pertama yaitu judul sesi pembukaan, aktivitasnya fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktek baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan durasi 25 menit. Yang kedua, refleksi kritis CGP. Aktivitasnya, setiap CGP menyampaikan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan durasi 30 menit. Yang ketiga, dialog, judul sesi, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Bapak Ibu, mohon izin sekedap nggih, pas di sini adzan Bapak Ibu. Jadi saya sebentar dulu. Nanti dulu nggih. Baik, dilanjutkan ya Ibu Bapak. Ya Pak, silakan. Terima kasih. Yang nomor 3, dialog, diskusi, dan tanya jawab, aktivitas CGP. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Yang kedua, fasilitator memandu dialog, waktunya 20 menit. Yang keempat, sesi refleksi dan umpan balik. Aktivitas yang pertama, fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Yang kedua, refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur atau Padlet. Durasi 10 menit. Yang kelima, sesi penutup. Aktivitas fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi
refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan durasi 5 menit. Nah, ini Bapak Ibu kesepakatan belajar kita. Untuk sementara saya bacakan dulu. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mungkin dari kesepakatan belajar ini, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dihapus, Ibu Bapak? Oke, setuju Bapak. Setuju, ya? Nah, Oke. sebagai ungkapan setuju, ya, setuju semua, ya. Sebagai ungkapan setuju, kita kasih reaksi tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, baik. Jadi mulai detik ini kita akan menyepakati kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu refleksi kritis CGP. Nah, ini Bapak, saya tampilkan pertanyaan pemantik dan tentunya Ibu Bapak sudah mempelajari di LMS. Pertanyaan pertama, yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan perasaan saya sebagai pendidik? Nah, kita awali yaitu mungkin Ibu Bapak ada yang mau menanggapi terkait dengan pertanyaan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Monggo Ibu Bapak. Raise hand. Nggih. Baik, Ibu Reni Kasenda, monggo. Ibu Reni. Untuk pertanyaan nomor 1. Silakan Bu Reni. Izin mic-nya Bu Reni belum dibuka. Oke, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bapak. Makna kata menuntun sendiri menurut saya itu adalah sebuah arahan atau bimbingan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok juga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hanya bisa menuntun lakunya, jadi tidak bisa merubah kekuatan-kekuatan kodrat yang sudah ada pada diri si anak tersebut. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menuntun si anak tersebut untuk bisa mengembangkan potensi dan juga kemampuan yang dimilikinya itu secara lebih maksimal. Seperti ibaratnya yang sudah ada di modul bahwa kita itu ibaratnya petani ya Pak, yang tidak bisa merubah kodratnya sebutir jagung ataupun padi untuk bisa tumbuh menjadi yang lainnya gitu. Tugas kita hanya memberikan mereka itu semacam perawatan
supaya itu nanti bisa tumbuh dengan baik. Demikian juga seperti anak-anak, tugas kita sebagai pendidik itu adalah menuntun dan memberikan arahan ketika dalam proses pembelajaran gitu. Jadi melalui proses menuntun tersebut, nanti siswa itu akan bisa mengembangkan potensi dan kemampuan yang sebenarnya ada pada dirinya itu secara lebih maksimal lagi. Seperti pada teori konvergensi teori mungkin ya Pak ya, kalau tidak salah itu, bahwa si anak itu sebenarnya sudah memiliki isi di dalam sebuah kertas gitu. Jadi kita itu tinggal, tapi isinya itu masih buram. Jadi kita itu nanti akan menuntun mereka untuk istilahnya itu menebalkan tulisan-tulisan buram yang sekiranya itu adalah baik dan membiarkan tulisan-tulisan yang suram kalau memang itu adalah sekiranya kurang baik untuk tumbuh kembangnya si anak tersebut. Demikian mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan untuk arti kata atau makna dari kata menuntun. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Baik, kalau saya melihat sekilas dari Ibu Reni, arti kata menuntun yaitu membimbing, ya Bu, membimbing anak untuk membimbing, mencapai memberi arahan ke suatu tujuan. Baik, nggih. Monggo mungkin Ibu Bapak ada yang menanggapi atau menambahi dari pernyataan dari Ibu Reni. Silakan Ibu Bapak. Cukup. Baik, kalau sudah cukup. Pertanyaan kedua. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Monggo, Ibu Bapak. Baik, Ibu Umi, silakan. Monggo Ibu Bapak. Oke, baik, sambil menunggu Ibu Bapak yang masih mendengarkan adzan, mungkin Ibu Bapak ada yang mau berpendapat terkait bagaimana kata menuntun atau pertanyaan yang kedua. Monggo, kalau tidak ada, Bapak, mohon maaf, saya hanya ini sedikit menambah untuk yang nomor 1 tadi, Bapak, dari pernyataan Bu Eni. Hanya silakan sedikit saja. Dari kata menuntun tadi memberikan arahan atau bimbingan, saya hanya menambahi bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang kepada anak untuk berpikir kritis, melakukan refleksi dengan mengajak anak berkomunikasi secara aktif,
agar anak dapat memunculkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Seperti itu Bapak untuk tambahan saya untuk yang nomor 1 tadi. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Kenny. Baik. Monggo untuk Ibu Bapak untuk pertanyaan yang kedua. Dari Bapak Ibu kemarin yang mengerjakan LMS, ini bisa direfleksikan ke pertanyaan yang kedua. Monggo. Menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah. Berarti apa ini Ibu Bapak? Baik, silakan Ibu Rina. Terima kasih Bapak. Menurut pemikiran saya, menuntun dalam konteks sosial budaya itu berarti membimbing, memfasilitasi, dan mengarahkan anak agar bisa mengembangkan potensinya dan pengetahuannya yang diperlukan untuk menjadi bagian dari dalam masyarakat. Bisa mencakup nilai-nilai luhur budaya, budaya sosialnya, etikanya, perilakunya di dalam masyarakat tersebut, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti untuk Ibu Rina pada pertanyaan yang nomor 2, ini diarahkan kepada itu ya Bu, napa jenenge, anak ini dituntun untuk memiliki kemudahannya gini, apa ya, biar hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat, kan itu tentunya itu ya. Nggih, nggih, karena ada nilai-nilai yang terkandung. Nggih, baik. Luar biasa Ibu Rina, nggih. Enggak, untuk yang ketiga, perlu diketahui Bapak Ibu, pada ruang virtual atau ruang kolaborasi, ini adalah aktivitas panjenengan, nah ketepatan waktu, ketepatan untuk menjawab, ini kami menilainya seperti itu Ibu Bapak. Jadi, nggih, monggo, ini Ibu Ari, silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk pertanyaan yang ketiga di sini, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Baik. Ini untuk sepemahaman saya, untuk kodrat alam di sini setiap anak itu hidup di lingkungan alam yang berbeda. Mungkin di sini kita tidak bisa memaksakan atau menghapus kodrat alam seorang anak itu agar kita bisa memoles kodrat alam itu menjadi yang lebih positif lagi. Siap. Akhirnya kalau di kita ini lingkup pertanian, kemudian kalau di pantai itu nelayan, lah di situ anak-anak punya karakter masing-masing dari anak itu sendiri, sehingga kita juga harus bisa memolesnya untuk lebih tanggung jawab, rajin, jujur, tidak malas, dan sebagainya. Itu untuk kodrat alam. Sedangkan kalau kodrat zaman, meskipun kita di tempat yang sama, tapi kita berada di dari waktu ke waktu itu tidak akan pernah sama. Jadi masing-masing zaman mempunyai tantangan tersendiri. Sehingga mungkin kenapa kita harus mempertimbangkan atau pendidikan mempertimbangkan kodrat zaman di sini sebagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut, sehingga keterampilan yang harus kita kuasai juga harus terus berkembang. Sehingga di sini nanti pendidikan juga harus mampu menciptakan peserta didik yang mungkin nantinya memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya, baik itu dari segi teknologi yang berkembang yang mungkin saat ini sudah sangat pesat, maka peserta didik pun harus bisa mengikuti hal tersebut. Mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ari, luar biasa. Kalau saya melihat dari refleksi Ibu Ari terkait dengan
kodrat alam nggih. Ya, betul sekali. Kodrat alam memang kita tidak bisa merubah, tapi kan memang lahirnya akan berbeda. Keadaan lingkungannya juga berbeda. Nah, terkait dengan kodrat zaman, tadi dapat dipaparkan tadi bahwasanya kita sebagai seorang guru harus bisa membekali. Nah, sesuai dengan zamannya anak-anak. Sudah luar biasa. Baik. Monggo untuk Ibu siapa ini? Ibu Bapak Aam. Pak Am, monggo Pak. Mau menanggapi atau bagaimana Pak? Ya, mungkin saya ini Pak menambahi atau mengkonfirmasi ngoten nggih. Nggih, monggo. Yang Untuk poin berapa Pak? yang soal nomor 3 Pak. Nomor 3, baik. Nggih. Nggih. Jadi mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman ini menjadi apa namanya prioritas utama bagi seorang guru. Kenapa? Karena seharusnya pendidikan itu tidak hanya mengembangkan potensi individu anak saja, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan berkontribusi di tengah masyarakat. Artinya keselarasan antara kodrat alam dan kodrat zaman ini memang harus kita perhatikan. Terkait dengan kodrat zaman sebenarnya saya mengutip perkataan Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan dididik sesuai dengan zamanmu, karena wis ibaratnya itu sudah apa namanya, sudah expired ngoten nggih. Baik, enggak sama ya Pak. Terus Pak, mungkin nanti jenengan koreksi juga, saya menambahkan yang poin 2 tadi. Monggo silakan Pak. Yang poin 2 bahwa kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah, khususnya di daerah Jombang, kebetulan kami di daerah Jombang, mungkin yaitu dengan mengarahkan atau membimbing anak dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Kalau di Jombang itu mungkin contoh konkretnya mungkin saya ambil ada budaya atau seni apa namanya membatik. Seni batik. Nah, itu kita bisa mengarahkan, membimbing anak-anak, bahkan mengenalkan dan praktek di apa namanya di tempat untuk membatik. Biasanya ini memang sudah kami lakukan di P5 itu ada tema kalau nggak salah kearifan lokal kearifan lokal kita kenalkan di P5, anak-anak disuruh apa namanya praktek membatik sehingga nanti anak-anak juga bisa belajar dan menghasilkan karya dari mereka sendiri. Terima kasih Bapak. Ya, baik, luar biasa sekali Pak Am. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Ibu Bapak. Oke. Monggo. Baik, untuk ini Bu Ari ini. Mau jawab lagi Bu? Yang keempat. Atau bagaimana Bu? Maaf Pak, ini tadi ngasih tepuk tangan ke tutur resen. Oh iya, baik, silakan. Oke. Monggo untuk selanjutnya yang keempat. Nggih Bapak, izin menjawab atau memberi uraian tentang silakan yang ini nomor 4. Nggih. Ya. Di situ apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Dari filosofi tersebut, sebagai pendidik kita memiliki keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada murid, yaitu kita kita gali apa kesenangan, apa keinginan yang dimiliki oleh anak tersebut. Contohnya begini Bapak, dalam suatu pembelajaran kadang anak itu ada yang bosan, ada yang senang, dan saya melihat di kelas saya
karena jumlahnya juga banyak di kelas saya itu 38 siswa dengan bermacam-macam karakter anak. Di situ saya menggali. Kebetulan di lingkungan sekolah saya itu juga daerah pinggiran, Bapak. Di situ setelah saya gali, saya telah dari anak-anak itu kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu sehingga berdampak pada anak Baik. tersebut. Dan di situ saya merasa anak ini kadang itu pingin cerita, pingin apa. Nah, di situ saya fasilitasi, saya ajak ngobrol, saya ajak apa kesenangannya, bagaimana kegiatannya di rumah. Kemudian saya kasih motivasi untuk belajar. Apa kalian karena kebanyakan di sekitar sekolah saya itu orang tuanya bekerja. Sehingga perhatian kepada anak itu sangat kurang. Padahal anak tersebut ingin didengar. Nah, disitulah saya sebagai pendidik merasa terpanggil untuk memberikan motivasi untuk menjadikan anak tersebut apa ya Pak, suatu apa ya, seperti saya anggap sebagai anak saya sendiri, apa kemauannya, apa keinginannya, dan ya sering saya tanya bagaimana pembelajaran kalian hari ini, bagaimana apa yang menjadikan kalian senang apa tidak, itu sering saya tanyakan kepada murid-murid saya, sehingga kebetulan kan yang saya ajar itu kelas 2, jadi kelas 2 itu masih kayak Kelas 2 SD. iya SD, kelas 2 SD, jadi seperti kayak ingin dimanja, kepingin diperhatikan gitu Bapak. Ya itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih Bapak. Luar biasa Bu Eni. Tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Nah baik, dari refleksi Bu Eni, apa relevansinya pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah yang pertama Bu Eni memberikan motivasi kepada anak, tadi memberikan ruang. Nah apa keinginan anak dalam artian tidak memaksakan ya Bu? Iya, Bu. Iya, Pak. Harus ini. Nah, tentunya itu kan ada pada diri anak Ibu. Iya. Mungkin dari Ibu sendiri ada yang ada yang dilihatkan apa gitu? Kalau dari diri saya, saya memandang bahwa anak itu saya memberikan apa fasilitas tentang bagaimana anak itu bisa belajar yang menyenangkan gitu Pak, dengan karena kebanyakan anak-anak di lingkungan saya itu lebih suka pada pembelajaran yang lebih video atau penampilan tentang apa namanya IT itu loh Pak, seperti pembelajaran pakai proyektor. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih apa yang disukai anak itu saya kembangkan gitu Bapak. Baik. Nah, berarti Ibu juga apa dengan apa ya, anak-anak kan nyaman kan sesuai dengan ini, ada keterkaitan dengan pertanyaan yang nomor 3 yaitu pada kodrat zaman. Jadi Ibu sudah kaitkan dengan IT. Nah, sebetulnya Ibu Bapak mungkin ini dari Ibu Bapak yang lain menanggapi. Atau dari yang poin 1, 2, 3, 4 atau monggo silakan. Ini Bu Reni. Ini Bu Reni masih saya Bapak. Kalau saya hanya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Am tadi bahwa yang poin 3 berarti Ibu. Yang masalah ini yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial itu sangat betul sekali. Seperti yang dicontohkan tadi itu membatik. Dan tadi Pak Am mengatakan bahwa membatik itu akan memberikan nilai-nilai sosial berarti ke poin 2 ya Bu? Poin 2. Yang Pak Am tadi poin berapa ya? Poin 2 ya Pak ya. Pangapunten. Poin 3 dulu terus poin 2 Pak Am. Itu. Jadi yang perlu terus kita ingat bahwa pendidikan itu kan holistik Pak. Jadi tidak hanya mengutamakan pengetahuan seperti pada zaman kolonial dulu yang seperti kita lihat pada modul gitu. Jadi kita juga harus bisa
memandang anak itu dari segi yang lain seperti apa yang dikatakan oleh Bu Eni tadi. Nah, untuk kegiatan mengenalkan seni tadi seperti membatik itu alangkah baiknya jika selain diajarkan tentang membatik, artinya pengetahuan itu juga harus dikenalkan juga tentang nilai-nilai luhur yang ada pada seni tersebut. Seperti yang saat ini di Jombang itu sedang ramai itu adalah seni jaran dor, Bapak. Itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam rekor muri dan dunia, insya Allah itu pada bulan Oktober kalau nggak salah gitu teman-teman. Nah itu mungkin kita bisa mengenalkan dan memberikan mereka pemahaman bahwa nilai-nilai yang ada pada jaran dor itu mungkin ada kepemimpinan, kemudian penghormatan pada orang lain seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mengenal saja, tetapi juga lebih ke lebih mendalam, lebih ke nilai-nilai luhur. Iya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah, luar biasa. Ini mungkin ini ada Pak Abdul Munif ini. Ya, Pak, monggo Pak Abdul Munif. Nggih, Pak, menambahkan dari sebentar nggih Bu Yeni, karena Bu Yeni kan tadi sudah menanggapi, sudah refleksi. Ini Pak Abdul Munif kan masih belum. Jadi Pak Abdul Munif dulu, monggo silakan. Terima kasih. Melanjutkan dari Bu Eni Suliswatin tadi, yang poin berapa, Pak? Yang poin keempat, Pak. Yang keempat, nggih, siap. Ya, dari poin keempat itu yang diceritakan Bu Eni itu saya menyadari kalau selama mengajar itu kan kita belum bisa memfasilitasi atau apa kemauan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Istilahnya kalau berdasarkan pengalaman, kalau saya dulu waktu di SMA itu kan suka dengan guru yang matematika, kalau mengajar itu kan dengan disiplinnya, kemudian kemauannya anak-anak harus bisa, misalkan tentang volume bangun ruang, nah harus bisa lah. Itu yang saya rasakan dulu-dulu itu belum bisa untuk masuk ke ranah anak itu, kemauannya anak atau memfasilitasi anak dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi adanya kurikulum merdeka atau adanya program di guru penggerak ini, kita menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang mengasah kemampuan dan pemahaman intelektual semata saja, akan tetapi juga membentuk karakter dan moral yang kokoh untuk anak-anak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, memfasilitasi anak-anak itu saat ini banyak sekali Bapak Ibu guru untuk berlomba-lomba untuk memfasilitasi anak-anak bagaimana cara untuk pembelajaran atau proses pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa tercapai dengan kemampuan setiap anak yang berbeda-beda seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, kata lainnya apa, Pak? Berarti, Pak, seorang guru harus menjadi apa, Pak? Di sini untuk sebagai guru adalah melayani anak-anak sesuai dengan kemampuan atau yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, Pak. Oke, baik. Tadi saya terkesan ini dari Bapak siapa itu? Pak Sinten, Pak Abdul Munif. Ngapunten masih banyak mengingat ini. Jadi dari Pak Abdul Munif ada satu kata yang tertarik ini. Jadi dari sosok guru matematika ini tadi ada disiplin atau apa. Nah ini kan berarti kan memberikan bahwasanya Bapak Ibu guru adalah sebagai seorang teladan, teladan yang baik. Nah itu masuk itu memang Bapak. Jadi di pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran kita sebagai pendidik, selain kita memfasilitasi apa keinginan anak, kita juga menjadi teladan. Nah baik, tepuk tangan untuk Pak Abdul Munif. Baik, mungkin ini Bu Yeni masih ngangkat ya. Nah mungkin, monggo Bu Yeni. Ada yang ada unek-unek lagi, monggo silakan Bu Yeni. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau bertanya Pak. Yeah. Ya,
tentang kodrat kodrat zaman, gitu Pak ya. Tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman, perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang perlu saya tanyakan, perkembangan seperti apa sih yang perlu dicapai seorang guru untuk menjadi seorang pendidik yang baik dan benar, itu yang sebenarnya itu seperti apa begitu loh Pak? Yang menurut mungkin untuk perkembangan zaman sekarang itu seperti apa? Harus pintar IT kah? Harus bagaimana? Karena menurut saya sebagai pendidik, kalau untuk masukan secara pribadi belum secara penuh saya dapatkan. Begitu, Pak. Baik. Mungkin Ibu Bapak ada yang menanggapi ini. Baik, Pak Abdul Munif, silakan. Terima kasih. Pemikiran saya di sini terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada pertanyaan pemantik ya. Pada pertanyaan pemantik yang pertama tadi kan peserta didik itu kan ibarat sebagai kertas yang samar-samar tulisannya. Nah, di situ setiap peserta didik kan tulisan yang ada di kertas itu tidak sama, bahkan lokasi, situasi setiap peserta didik itu tidak sama. Nah, untuk kodrat alam dan kodrat zamannya itu, nah kalau misalkan di sebuah kertas itu adalah tulisan yang buram, nah di situ anak-anak itu kan sudah mempunyai kodrat alamnya, istilahnya itu belum begitu terang untuk apa sih bakat anak itu, kemudian apa sih yang bisa diampu oleh anak itulah. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik dari kodrat alam itu kita menuju ke kodrat zaman yang saat ini. Nah, berarti di kertas yang ibaratkan kertas yang tadi masih buram itu kita sebagai pendidik itu harus menebali di kodrat zamannya. Oh, berarti misalkan di peserta didik ini dia adalah mempunyai kodrat alam yang dia suka berbicara gitu. Nah, berarti di zamannya ini berarti kita mengarahkan anak tersebut dalam bisanya dia berbicara, berarti kan kita harus menuntunnya. Nah, menuntun untuk berbicara yang bagaimana, yang baik sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, seperti itu di zamannya bisa kita diaplikasikan melalui misalkan di IT tadi Bu ya, kita bisa merekamnya atau kita bisa mempublikasikan dia suka berbicara, kita tuangkan pada misalkan puisi atau ceramah. Nah, seperti itu Bu yang saya tangkap dari kodrat alam ke kodrat zaman. Baik. Nah, Bapak, tadi saya juga tertarik terkait dengan menebali tadi, Pak. Yang ditebali yang apa, Pak? Yang sifat-sifat apa, Pak? Gini, Pak, untuk yang misalkan dari kertas itu adalah tulisan atau yang masih belum tampak jelas. Di situ kan berarti ada ya, kita sebagai seorang guru kan sudah mengetahui karakter anak tersebut melalui asesmen. Oh, anak ini bisanya ini, anak itu bisanya. Nah, karakter dia untuk karakter yang kita tahu atau kita asesmen setiap hari yang kita tahu di dalam kelas, Pak. Misalkan karakter anak ini suka misalnya berbicara, nah, gitu. Oh, anak ini karakternya berbicara, tetapi kita sebagai seorang pendidik perlu untuk menuntunnya gitu, Pak. Dengan karakter anak ini bisa berbicara, dituntun untuk menjadi misalkan dituangkan ke dalam untuk menjadi bakat berbicara itu yang baik dan benar gitu, Pak. Super. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kalau saya melihat dari pernyataan Bapak tadi, anak itu memang sudah ada goresan-goresan. Nah, tingkahnya kan kita tinggal selaku seorang guru tinggal menebali atau mengaburkan gitu Bapak.
Jadi yang ditebali adalah sifat-sifat yang baik tadi Baik. sudah dicantumkan. Anaknya kan kalau suka Kompetensi. bicara kadang kan bicara tok berarti kan ada yang jelek, makanya diarahkan kepada apa tadi Pak? Diarahkan yang lebih baik misalkan dengan bakat kemampuannya Pak. Nah sehingga muncul sifat-sifat berbicara, kadang kan yang kurang baik itu jadi kabur Pak. Nah jadi fungsinya guru memang itu. Nah itu adalah fungsinya, itu mempertebal yang baik dan mengaburkan sifat-sifat yang jelek. Yang kurang baik. Oke, terima kasih Bapak, tepuk tangan. Nah, oke, Bu Eni, monggo. Bu Eni. Oke, izin menanggapi tentang pernyataan Bu Jenny tadi, bagaimana kita untuk menjadi guru yang apakah harus pintar IT atau bagaimana? Nah, menurut saya menjadi guru yang yang disenangi siswa itu adalah guru yang dirindukan. Maksudnya begini Bapak, kita sebagai guru menganggap bahwa anak ini kan sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Betul Nah, sekali. dari kodrat tersebut kita hampir sama dengan Pak Munif tadi, sedikit menambahkan, itu kita yang pertama kita bentuk karakter, bukan membentuk, kita arahkan atau kita bimbing karakter pada diri anak tersebut pada kodrat zaman yang sekarang dengan memberikan bahwa seperti sekarang yang marak Bapak, terutama itu TikTok itu. Nah, anak-anak itu kan sekarang marak sekali suka TikTok. Kadang saya juga ya, anak-anak ngajak TikTokan dengan pembelajaran pakai ice breaking, saya buat TikTok itu Bapak. Nah, seperti itu. Kita kan mengenalkan sehingga anak merasa, oh saya senang belajar, padahal dia menganggap bermain, padahal di situ kita tanamkan, kita kenalkan tentang kodrat zaman yang sekarang, gitu Bapak. Sehingga anak-anak merasa kalau dia tidak atau kita umpamanya pembelajar pelajaran lain, dia merasa nggak enak Bu itu. Nah, gitu kadang anak-anak itu seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, super sekali Bu Eni. Baik, berarti dari Bu Eni karena pada zamannya adalah TikTok, berarti Bu Eni ini sukanya memberi teladan. Nah, TikTok yang baik bagaimana? Super. Tepuk tangan untuk Bu Eni. Untuk Bu Rina, monggo. Izin Bapak, maaf tadi ini semakin malam semakin menyala ini kayaknya ini. Luar biasa ini Bapak ini. Pak Abdul Munif dan sudah terwakili oleh Bu Eni Suliswatin tadi Pak. Ya cuma sedikit menambahkan yang intinya seperti menebali kertas yang buram, intinya kodrat alam. Setiap anak itu mempunyai potensi sendiri-sendiri. Betul Ibu. Nah, tugas kita adalah membimbing, membantu mereka menemukan atau menggali potensi yang ada dalam diri mereka dengan menyesuaikan kodrat zaman. Seperti yang disampaikan Bu Eni tadi, pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan Bu Eni, saya juga memegang kelas 1, ya. Intinya ya masih awal, nah, transisi dari PAUD TK ya, otomatis diwarnai dengan bernyanyi, dengan belajar sambil bermain tanpa mereka sadari bahwa mereka itu sedang belajar. Intinya seperti itu. Dan sesuai dengan kodrat zaman, sebagai pendidik yang seperti yang diungkapkan Bu Yeni, kita harus pintar IT, tidak harus dengan pintar IT. Intinya pembelajaran yang menyenangkan itu menurut saya ya Pak, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang kita sesuaikan dengan alam, kita sesuaikan dengan kontekstualnya yang ada di alam, dengan belajar sambil bermain seperti itu. Seperti pengalaman saya Pak, saya punya pengalaman yang menarik di kelas 1. Intinya anak-anak kan itu ya, kebetulan sekolah kami adalah salah satu sekolah penggerak yang menerapkan Sekolah penggerak angkatan berapa Bu? Angkatan 2 Bapak.
Nggih. Nah, dan intinya yang menerapkan digitalisasi. Saya melihat perbedaan Bapak, anak-anak mengerjakan soal di secari kertas dengan anak-anak mengerjakan soal sumatif dengan menggunakan media HP, hasilnya itu lebih bagus dari media HP. Itu membuktikan bahwa anak-anak mungkin lebih tertarik membaca, Pak, pada saat menggunakan HP. Sedangkan pada saat dicari kertas, dia itu intinya kayak malas membaca dan lebih mencontek ke teman-temannya. Nah, itu yang intinya hampir sama. Intinya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zaman. Kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu, luar biasa. Baik, ini Bu Reni, monggo. Jadi hanya ini Pak, hanya silakan. memastikan dari Bu Yeni tadi mungkin saya juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Bu Yeni. Saya itu masih kurang paham gitu Pak dengan apa sih istilahnya itu kodrat zaman yang dimaksud gitu. Karena kan kodrat zaman itu identik dengan apa ya, untuk zaman sekarang itu kayaknya kok lebih banyak kita membicarakan IT gitu ya Pak. Sementara untuk yang lain mungkin begitu ya Bu Yeni ya. Saya juga gitu. Jadi apakah ada keterampilan lain yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini? Misalnya saja, kalau sepengetahuan saya saat ini itu yang lagi gencar-gencarnya itu kan public speaking. Ya, jadi keterampilan soft skill dalam menyampaikan sesuatu itu juga mungkin bisa menjadi istilahnya acuan kita dalam menghadapi anak-anak di zaman yang saat ini. Karena kita itu tahu kadang-kadang ada orang yang sepertinya pandai bicara itu lebih bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Itu dibandingkan dengan walaupun kita cerdas, tetapi kalau kita tidak memiliki soft skill seperti apa ya, kalau dulu dibilangnya itu apa ya Pak, keterampilan abad 21 atau apa itu ya Pak. Nah itu kecakapan abad 21 itu mungkin 4C, kolaborasi, komunikasi dan lain sebagainya, itu mungkin walaupun kita cerdas, tapi kalau kita tidak memiliki soft skill di zaman yang saat ini, kita tidak mempersiapkan anak-anak untuk memiliki soft skill tersebut, itu insya Allah pendidikan juga tidak akan bisa maksimal gitu potensi yang dihasilkan oleh si anak ini. Terima kasih Pak, mungkin itu. Terima kasih Ibu. Berarti memang betul Ibu. Kita memang harus ada apa ya, budi pekerti, ada nilai-nilai yang harus dimasukkan kepada anak. Ya memang ini tidak bisa dipisahkan. Ikuti zaman berarti ya harus diikuti juga nilai-nilai budi pekerti. Nah, budi pekerti itu dari mana? Ya dari keteladanan ini. Nah, teladan Bapak Ibu tadi sudah disiapkan Bapak siapa tadi terkait dengan apa? Datang tepat waktu, disiplin, nah seperti itu. Monggo. Sampun ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Nah, jadi makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak, menuntun adalah mendampingi dan mengantarkan anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Nah ini tadi sudah dinyatakan oleh Ibu Bapak. Yang kedua, menuntun dalam proses pendidikan yaitu menjalin komunikasi yang baik antara pendidik dan murid untuk dapat mendampingi dan mengarahkan murid sesuai dengan apa yang mereka sukai, agar murid merasa nyaman, bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, menuntun lebih mengedepankan showing daripada asking. Saat anak dituntun, mereka belajar dari yang dilihat, bukan dari yang didengar. Indra penglihatan menyerap ilmu dari contoh yang diberikan orang tua. Sementara menuntut bermakna menginginkan sesuatu dari anak tanpa contoh. Nah ini Ibu Bapak. Jadi kalau kita belajar menuntun, itu kita belajar kepada orang tua kita Ibu Bapak. Menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun,
anak diberikan kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong. Nah, pamong dalam dirinya, pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah bisa dimaknai juga sebagai suatu usaha membawa anak kepada suatu hal yang baik untuk bisa hidup bermasyarakat, termasuk menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya yang berlaku di daerah. Siswa didorong, dimotivasi, difasilitasi untuk hidup bersama, bekerja sama, menghargai keberagaman yang ada dalam ruang hidup mereka. Dimulai dari ruang kelas. Selain itu, siswa dimotivasi untuk memahami bahwa keberagaman sosial budaya yang ada bukan untuk diseragamkan, tetapi justru memperkuat identitas kita sebagai bangsa. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ini Bapak Ibu. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Nah, luar biasa ini bagi Bapak, sudah dibahas semua. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berambah pada anak, dengan peran kita sebagai pendidik. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berambah pada anak, semakin menyadarkan kita bahwa sebagai pendidik, kita harus berusaha memahami kodrat yang ada pada tiap-tiap anak, agar tidak salah dalam memberikan tuntunan. Pendidik harus bisa memberikan pendidikan yang memberikan ruang untuk tumbuh dan kembangnya anak sesuai dengan kodrat mereka. Tidak memaksakan. Dalam hal ini, pendidik hanyalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak kita, agar dapat memperbaiki lakunya, memberikan teladan, memotivasi, memfasilitasi, menjadi jalan bagi pendidik, sebagai upaya menuntun anak-anak agar mereka tumbuh, berkembang, mencapai kekuatan kodrat mereka, yaitu merdeka belajar. Baik, itu Ibu Bapak. Nah, ini ada mind map substansi modul. Terlihat Ibu Bapak? Apa terlihat tapi tidak terbaca? Kecil Pak itunya Pak. Kecil sekali Pak. Tampilannya ada full screen. Tampilannya di screen aja Pak, biar terlihat jelas. Oke, baik. Bentar. Sebentar nih. Mas. Nah ini untuk sesi selanjutnya yaitu dialog, diskusi, dan tanya jawab, Ibu Bapak. Nah, saya lihatkan terkait dengan mind map tadi. Nggih. Bagaimana Ibu Bapak? Terlihat? Bisa dibaca nggih? Oke, sampun Pak. Sampun. Nah, mind map substansi modul. Kompetensi lulusan yang dituju. 1. Guru penggerak memahami peran dalam dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran.
2. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Peta konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di sana ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, peserta memahami pemikiran KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini, nah tentunya Ibu Bapak sudah melihat video yang ada di LMS, yaitu pendidikan di Indonesia. Kalau dulu kan hanya untuk sebagian orang Ibu Bapak, kalau sekarang sudah alhamdulillah semuanya sudah bisa dengan mudah untuk memperoleh pendidikan. Nah, baik, kerangka pemikiran KHD ada 2, dasar-dasar pendidikan sama metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini ada pendidikan sama pengajaran. Nah, sudah dibedakan. Kemudian, dasar pendidikan yang menuntun. Nah, ini KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sama pendidik adalah pamong. Tadi sudah dibahas, Ibu Bapak juga sudah mempelajarinya. Kodrat alam dan kodrat zaman, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kalau kodrat zamannya isi dan irama. Nah, selanjutnya terkait dengan budi pekerti, ini ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan yang terakhir terkait dengan interpretasi pemikiran KHD. Monggo Bapak Ibu kita bisa diskusi dan tanya jawab. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain. Nah, monggo, mungkin ada yang mau mengawali dulu. Baik, berarti ini Pak Abdul Munif mengawali untuk mengkonfirmasi pemahamannya terhadap pemikiran KHD. Terus untuk Bapak Ibu yang lain menanggapi gitu atau bisa juga bertanya Monggo, silakan Pak Abdul Munif. Ini kayak sharing Pak ya. Bapak. Pak minta tolong untuk yang di slide 12 itu Pak. Yang 12. Monggo. Yang ini Pak. Agak dibesarkan Pak. Monggo Pak. Nah, terima kasih. Saya melanjutkan untuk istilahnya menguatkan dari pertanyaan Bu Yeni tadi terkait dengan Ki Hajar Dewantara yang kodrat alam dan kodrat zaman, Pak. Mungkin kita bisa mesepakati atau pemahaman yang bersama. Nanti yang saya sampaikan mungkin jika kurang sesuai kita bisa sesuaikan secara bersama. Pada yang kedua itu kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Itu Pak kalimat yang untuk dan diskusi tapi masih berhubungan dengan yang ditanyakan Bu Yeni tadi terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, apakah harus pintar IT ya. Ini berdasarkan pengalaman dulu pernah saya mengajar di SMA itu gini Pak ya, tidak begitu lama, beberapa 2 tahun yang lalu atau itu saya mempunyai murid itu yang suka menggambar Pak. Nah di situ kodrat alamnya anak tersebut sudah mempunyai keterampilan
menggambar. Dia menggambar sebuah kartun itu sangat bagus. Nah, itu berarti kan anak tersebut ibaratkan kan seperti tadi kertas yang masih belum begitu jelas. Nah, dia sudah mempunyai keterampilan sebagai menggambar kartun itu sangat bagus. Nah, saya lanjutkan untuk dari kodrat alam ke kodrat zaman itu. Dari menggambar itu biasanya anak-anak kan hanya menggambar di buku gambar, dibalik lagi, gambar lagi, dibalik lagi. Nah, itu kan keterampilannya hanya dia di alamnya kan hanya memegang pensil yang pensil atau bolpen untuk menggambar tersebut, Pak. Tetapi untuk di kodrat zaman yang saat ini, dari keterampilan dia menggambar, saya arahkan mengaplikasikannya kepada Canva atau kepada Corel Draw. Nah, di situ yang saya jabarkan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan untuk pemahamannya dari alamnya dia hanya sekedar menggambar, kemudian ke zaman yang saat ini diaplikasikan menggambar menggunakan Canva atau Corel Draw, seperti itu. Yang mengarah pada pertanyaan Bu Yeni tadi, apakah harus pintar IT atau itu, Pak? Terima kasih. Mungkin dari teman-teman bisa menyempurnakan dari uraian saya dan Bapak Trawihi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Ibu Bapak mungkin mengkonfirmasi dari dari ungkapan dari Bapak Abdul Munif ya, Pak Sinten barusan, Pak Munif nggih. Nggih, Pak, saya yang mengulas tadi. Monggo Bu Reni. Bu Reni. Terima kasih, Pak. Mengkonfirmasi atau memberikan pertanyaan. Saya mau menambahkan dari apa yang Pak Munif jabarkan tadi tentang kodrat alam sama zaman yang dicontohkan tadi, Pak. Seperti anak-anaknya kan tadi punya potensi dasar itu, anaknya pandai menggambar nggih, Bapak nggih. Nah, mungkin untuk menyesuaikan di zaman yang saat ini, itu tadi selain hanya dikaitkan dengan adaptasi teknologi, yaitu menggunakan Canva atau apa itu tadi Pak ya satunya? Corel Draw. Ya, itu. Nah, saya aja nggak cakap nih berarti. Itu mungkin bisa dikembangkan lagi kecakapan abad 21-nya, Pak. Seperti misalnya ketika dia menggambar, kita bisa mengarahkan atau membimbing dan menuntun dia, Dek, ini gimana kalau misalnya ini alurnya seperti ini. Nah, nanti dia itu akan termotivasi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya di situ. Jadi kita tidak hanya mengadaptasi teknologinya saja, tapi kita juga sudah membekali mereka dengan kecakapan-kecakapan abad 21 seperti yang diungkapkan dalam slide tadi. Mungkin seperti itu, Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Luar biasa Ibu Bapak pada malam hari ini. Nah, ini semakin malam semakin menyala ini. Oke. Baik. Ada lagi mungkin? Ada yang mengkonfirmasi lagi atau memberikan pertanyaan? Sampun, nggih. Baik, kalau sudah kita lanjutkan sesi selanjutnya, Ibu Bapak. Refleksi dan umpan balik. Untuk refleksi, ini Ibu Bapak silakan merefleksikan dari pembelajaran tadi di kolom chat, Ibu Bapak. Oke, waktunya 5 menit, Ibu Bapak. Monggo, silakan. Tadi kan ada beberapa yang belum merefleksikan, jadi bisa saya lihat masing-masing di kolom chat. Nah, silakan Ibu Bapak.
Baik. Nah, ini monggo siapa nih? Bu Reni. Dibacakan dulu Bu Reni. Silakan. Jadi terima kasih Pak. Ini sedikit saja ya Pak refleksi dari Ya, saya, monggo. dari teman-teman yang tadi itu, bahwa pendidikan itu memang tidak luput dari perubahan dan kodrat keadaan seperti yang sudah disampaikan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, di mana semua unsur dalam menuntun tadi itu harus berjalan seimbang agar anak-anak itu benar-benar menemukan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya Bapak. Mereka merasa aman dan nyaman serta kondusif. Kalau mereka sudah merasa aman dan nyaman, mereka akan memiliki kemauan untuk bisa belajar sepanjang hayat. Kemudian jangan lupakan juga kegiatan menghamba pada anak, yang mana itu harus sering kita latih dalam diri kita sebagai pendidik, Pak. Karena kan murid kita itu heterogen dan banyak mungkin jumlahnya ya, Pak. Jadi kadang kita luput dengan kebutuhan anak satu persatu itu seperti apa. Sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhan si anak tersebut, itu kita bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh si anak tersebut, seperti apa yang dikatakan Bu Eni dan Pak Munif tadi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Kasenda. Kami. Sudah luar biasa. Untuk Ibu Ari Rohmati, Rohmawati. Saya bacakan nih. Monggo dibacakan, Bung. Oke. Untuk menjadi seorang guru, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini dari hasil refleksi saya, maka guru itu harus selalu melakukan perubahan, Bapak. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Guru juga harus bisa menempatkan diri sebagai among, pembimbing, penasehat, dan juga memberikan motivasi serta penuntun segala kodrat anak tersebut. Di sini guru harus terus belajar Bapak untuk mengikuti perkembangan zaman dan berkarya serta menjadi pembelajar sepanjang hayat dan harus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, Bapak Munif, kenapa kita harus melakukan perubahan. Mungkin pada zaman kita dulu menggambar juga hanya sekedar menggambar saja di kertas, karena sekarang ada zaman sudah semakin maju, teknologi canggih, maka kita harus melakukan perubahan. Kita harus belajar sebelum ke anak diarahkan Canva ataupun Corel, kita juga harus belajar dulu apa itu Canva, bagaimana
cara untuk menggambar di Canva maupun Corel seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa ini. Boleh kita kasih plus dulu ya. Nah, gitu. Baik, Ibu Bapak, mungkin dari ruang virtual barusan ini sebagai dasar untuk Ibu di ruang kolaborasi. Nah, besok nggih. Mohon untuk jadwalnya tepat waktu nggih. Nah, baik, tidak terasa Ibu Bapak, kita sudah ada di penghujung. Oh ini ada dulu Pak Munif, monggo Pak Munif. Nggih, mau tanya Pak, untuk besok virtualnya jam berapa Pak? Masih belum nanti Pak. Jadi lihat LMS nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Nah. Sampun nggih. Ini sudah apa? Sudah nulis semua kan ya di kolom chat ya? Sudah ya ini Pak. Sudah Bapak. Sudah. Oh, sudah. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baik. Kurang 1 ya? Ada yang belum? Oke, baik. Terima kasih. Nah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi penutup. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini pada sesi virtual tentang pemikiran KHD dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Baik, tetap semangat Ibu Bapak. Untuk berikutnya yaitu sesi foto bersama. Monggo Ibu Bapak kameranya diaktifkan dulu. Nah, sampun. Tinggal Bu siapa ini yang belum? Ya, saya hitung ya. Dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik. Sebentar. Nah, mungkin selanjutnya gayanya ini bagaimana Pak Am? Kayak gaya apa ini Pak Am? Ayo. Atau Bu Umi, monggo Pak Am ini belum. Gimana Bu? Semangat Bapak untuk mengawali Bapak. Semangat, oke. Ya pertemuan pertama semangat berarti gini ya. Oke, baik, semangat. Oke. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Bapak semua atas partisipasi dan keaktifannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Oke.